Assalamualaikum, selamat malam Pak Tri. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walaupun sedikit dipaksakan ini. Sudah sudah membaik flu-nya? Belum Bu, ini malah baru fase apa ya, fase permulaan ya biasa lah. Oh Lagi iya, puyeng-puyengnya ini. iya, iya, ya sudah terlihat sih Pak. Saat memang butuh istirahat. Iya. Setelah Di pembicaraan Cikampek, nanti, di Cikampek pakai jaket tapi terasa dingin ya baru ini. Masya Allah, Cikampek kemarin panas Pak. Di Ya Cikampek panas baiklah ini Pak, pakai jaket tapi terasa mudah-mudahan, dingin. iya, iya, mudah-mudahan Pak Tri lekas sehat kembali, lekas Iya. sembuh, bugar kembali, karena aktivitas yang padat ya Pak ya. Betul Ibu. Ya, baiklah Patri, mengawali pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa nih yang mau Patri bicarakan? Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait dengan permasalahan yang ingin saya sampaikan adalah uh, ini terkait dengan di keluarga Ibu ya, terutama di anak gitu ya. Kebetulan saya punya seorang anak yang usianya sekarang adalah usia kelas 6 SD gitu ya. Di kelas Ya, 6 SD yang ingin saya sampaikan permasalahannya adalah anak ini kebanyakan atau sering bermain HP-nya gitu Bu. Jadi HP-nya itu tidak digunakan untuk belajar tapi malah digunakan untuk hal-hal yang sekiranya itu hanya untuk bercanda dengan teman-temannya gitu ya. Misalkan membuat konten tapi membuat kontennya hanya konten untuk bercanda dengan temannya gitu. iya, iya. Ya, jadi yang ingin Patri bicarakan itu tentang Putri ya Pak ya? Putri atau Iya, Putra? Putri Putri Bu, Putri. Bapak yang berusia kelas 6 SD, Kelas 6 SD. ya, yang Usia sering 13 main tahun. HP, kemudian tidak digunakan untuk belajar, malah untuk bercanda dengan teman. Kalau boleh tahu lebih Iya. spesifik bercanda dengan teman itu yang bagaimana Pak? Bercandanya apa ya? Ya kalau saya melihatnya sejauh ini apa sih? Kalau anak sekarang kan apa ya, pandai ya, pandai. Kadang pandainya itu malah lebih dari orang tuanya gitu, mengakses mengakses HP itu malah kadang lebih dari pada orang tuanya. Jadi Iya, menemukan kayak permainan atau menemukan eh, apa namanya tuh untuk bermain game, untuk iya, membuat konten-konten yang itu sifatnya hanya bercanda. iya, Ini saya sampaikan karena kemarin saya lihat di apa story WA-nya itu ya memang dia digunakan untuk bercanda sama teman-temannya gitu Bu. oh iya, ya. Jadi story WA digunakan untuk bersama dengan teman, lalu Iya, download game-game permainan iya, begitu ya iya. Pak ya? Banyak sekali permainan di handphonenya itu Bu. Iya. Baik Patri, kalau boleh tahu anak sulung ini dipanggilnya Mbak, Kakak atau apa ya Pak? Oh, panggilannya kakak ya, biasanya saya Oh panggilnya Kakak. kakak. Iya. Iya. Nah, melalui pembicaraan ini nih, kira-kira apa sih yang Pak Tri mau dapatkan? Yang ingin saya dapatkan adalah dari pembicaraan ini mungkin saya bisa menemukan apa ya, semacam solusi gitu ya dari apa yang saya rasakan saat ini. Karena memang posisi saya saat ini adalah jauh dari anak juga, jadi di rumah saya di Wonogiri ya. Kemudian saya ini di Cikampek, jadi cukup jauh. Saya bisa memantaunya hanya lewat komunikasi by WA gitu ya. Kemudian saya pantau kegiatan di sosial medianya dan lain sebagainya itu. Harapannya ke depan eh, HP yang ia punya, harapan saya bisa ia gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang untuk belajar gitu Bu. Ya, harapan Pak Tri, HP digunakan untuk kepentingan belajar ya Pak ya. Ya, Iya Bu. harapan orang tua tentunya adanya teknologi itu digunakan untuk hal yang bermanfaat. Iya, hal positif lah Baik semacam Pak itu Bu. Tri, iya. Nah, untuk tadi kan kakak itu sering menggunakan handphone untuk Hmm. bersosial media, bercanda dengan teman, bermain game, ya. Jadi tidak digunakan, mungkin digunakan untuk belajar, tapi sedikit gitu ya Pak ya. Iya, iya betul Bu. Ya. Nah, menurut Pak Tri, nah yang menyebabkan kakak seperti ini itu apa ya? Kira-kira faktor penyebabnya? Oke. Mungkin faktor penyebabnya karena jauh dari orang tua gitu ya Bu ya, jauh dari saya. Saya yang biasanya yang selalu mengingatkan
walaupun di sana juga ada ibunya yang juga mengingatkan, tapi untuk lebih takut seperti itu ya, lebih takut kepada saya. Jadi kalau memang saya ketika di rumah, ketika liburan itu pasti saya hanya berikan jadwal tertentu untuk pegang HP. Misalkan di hari apa gitu ya, saya berikan jadwal tertentu untuk si anak atau si kakak itu pegang HP-nya. Nah, kemungkinan karena ini memang jarak yang jauh dan dengan ibunya sebenarnya galak, tapi ya curi-curi lah namanya anak ya, curi-curi waktu dan lain sebagainya itu untuk bermain. Yang kebetulan di depan rumah itu kan ada sekolah juga, ada Ya, sekolah, ada TK, jadi bisa dijadikan wahana untuk bermain dia gitu. Walaupun ke depan juga apa maksudnya eh, kan biasa kalau sore ya, di sore itu kan biasa teman-temannya ngumpul pada bermain di sekolah gitu. Tapi ya sama, seusia mereka bawa handphone semua. Berbeda dengan kita dulu, Bu. Kalau dulu kan kita bermain ya bermain gitu ya. iya, Oh, iya, nah, tapi kalau sekarang mah enggak. Anak-anak mau bermain ya bawa HP dan lain iya, sebagainya. iya. Bermain HP pun digunakan saat sedang Mm-mm. berkumpul bersama teman ya Pak ya. Berkumpul dengan Melihat teman situasi juga, ya. ini, ya melihat situasi ini itu kira-kira rentang kalau dibuat level ideal, otomatis Patri punya level Mm. ideal kan. Level ideal misalnya 10. Nah, dari 1 sampai 10 ada di rentang berapa posisi sikap kakak yang menurut Patri menjadi suatu masalah yang harus diperbaiki? Di rentang Mm. berapa? Oke. Mungkin kalau saya mengamatinya ini bisa di rentang antara 5 dan 6 ya, Bu, ya. Antara 5 dan 6, mengingat sekarang sudah kelas 6, hampir nanti sebentar lagi ujian dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan tidak terasa ya kalau waktu sudah berjalan, tahu-tahu nanti sudah ujian ya. Ya, berarti ada di rentang 5 dan 6 ya Pak ya? Dan 5 sampai 6 lah. Ya, nah setelah nanti misalnya kita menemukan solusi dan melewati beberapa perbaikan strategi dari Bapak nih, eh, kira-kira harapan ideal Bapak ingin ada di rentang berapa? Harapannya nanti kalau uh, sudah ada di posisi ke 9 ya, minimal 9 lah ya, dari permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, berarti di posisi 9 ya Pak ya, Ya, rentang harapan ideal. terakhirnya itu di posisi 9 lah. Saya tidak Ya, mau mengambil 10 ya, karena 10 itu kan sempurna. Dan saya juga menyadari saya juga tidak bisa sempurna gitu, Bu. ya 10 itu sempurna sekali ya Pak ya. Kita berusaha saja dan Iya, insya Allah dengan rentang yang Bapak berikan tadi itu eh, tercapai. Nah, untuk mencapai rentang 9, kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan? oke. Kita Oke, Ibu. masuk ke harapan idealnya atau Oke, Bu. strateginya. Iya. Untuk permasalahan ini kan yang saya lihat itu adalah posisi ketika si Kakak ini berada di kelas 5 ya, di kelas 5 gitu. Untuk saat ini sekarang sudah naik di kelas 6 dan alhamdulillah untuk di kelas 6 eee, Kakak ini mendapatkan guru yang apa ya, inovatif dalam hal ini memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Jadi yang pertama mungkin handphone sekarang sudah digunakan untuk media belajar si Kakak ya. Jadi ada waktu tertentu ke sekolah membawa handphone dan itu berdasarkan keputusan daripada orang tua dan lain sebagainya gitu. Ya, Kemudian yang kedua, eee, dari saya pribadi atau si kakaknya itu juga mempunyai banyak kegiatan ya, ternyata juga punya banyak kegiatan di selain jam mengajar, setelah jam mengajar. Itu ada kegiatan apa ya kalau di Jawa itu ngaji gitu Bu, ngaji atau apa itu namanya kalau di sini ya, ngaji sekitar jam 3-an gitu ya. Itu ada jadwal di hari Senin, Kamis dan Jumat kalau tidak salah, Senin, Kamis dan Jumat. Kemudian dia juga punya jadwal les itu di jam 1 karena memang ini sudah kelas 6 dan saya komunikasi dengan ibunya untuk dicarikan guru les gitu ya, guru tambahan gitu. Di hari Selasa, Rabu dan Sabtu atau cuma 2 hari atau 2 hari dalam seminggu atau 3 hari dalam seminggu saya kurang kurang ini. Tapi yang jelas punya waktu untuk jam belajar selain di sekolah gitu. ya. Tentunya harapan Patri di sini kan tadi dengan beberapa peluang keberhasilan, ada guru inovatif yang memanfaatkan teknologi, kemudian adanya kegiatan-kegiatan seperti mengaji dan les. Nah, Hmm. tentunya
dengan kegiatan ini harapan Pak Tri untuk Kakak itu menjadi bagaimana? Seperti apa harapan idealnya? Jadi setelah kegiatan ini kira-kira si Kakak ini akan menjadi seperti apa harapan Pak? Harapannya terkait dengan penggunaan handphonenya ya, mudah-mudahan Ya, akan sedikit berkurang ya. Kalaupun tetap digunakan, atau tetap digunakan untuk hal-hal yang positif, ya tidak digunakan untuk bermain game lagi, tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu dengan teman-temannya gitu ya. Bisa digunakan untuk belajar, kemudian sedikit mengurangi juga waktu memegang handphonenya gitu Bu ke depannya. ya, Jadi tidak secara, kalau sekarang kan yang di kemarin di kelas 5 itu hampir setiap saat pulang sekolah itu sudah pegang handphone. Nah, harapan ke depannya itu sudah tidak terjadi lagi gitu, Bu. ya, ya, betul Pak. Ya memang penggunaan handphone yang sebetulnya tepat guna justru membantu ya Pak ya. Betul Jadi sekali, Bu. supaya anak lebih kreatif, anak lebih punya wawasan yang luas. Nah, untuk mengarahkan ke sini tadi selain 3 hal yang tadi itu, adakah kegiatan lain yang sudah Pak, Ibu atau Bapak lakukan? Karena di sini otomatis Ibu yang dekat ya Pak ya. Iya, Ya, yang iya, Bu. pernah Ibu lakukan untuk mengatasi ini satu kegiatan begitu yang membuat membuat kakak ini akhirnya melupakan HP atau kegiatan yang sudah berhasil yang Oke, sudah baik, Bu. Terkait dengan ini, saya sudah berkomunikasi dengan ibunya ya. Saya meminta untuk tetap mengawasi si Kakak ini dengan penggunaan handphone-nya. Kalau enggak, ya kita buatkan jadwal minimal hari apa atau jam berapa kira-kira si anak, ini untuk pegang handphone-nya. Kemudian dari penggunaannya juga, saya meminta kepada ibunya juga agar diawasi dengan, terkait dengan apa yang diaksesnya, ya baik di media sosialnya atau di penggunaan yang lainnya gitu, Bu. ya, berarti diawasi kemudian diarahkan ke kegiatan yang lebih positif ya Pak ya. Iya, kegiatan yang lebih positif. Ya, ya betul. Nah, untuk rencana untuk mencapai tujuan yang tadi ke depannya nih, kira-kira Bapak mau menerapkannya itu mulai kapan? Kalau mungkin bisa diterapkan segera mungkin ya Bu, karena mengingat ini sudah di kelas 6, jadi lebih cepat mungkin lebih baik juga ya. Karena waktu juga semakin cepat berjalan tanpa kita sadari nanti tahu-tahu sudah mau ujian aja gitu ya. Kalau tidak ada segera perbaikan dari sikapnya si kakak ini, saya takutkan nanti akan mengganggu jam belajarnya gitu Bu. Iya, iya. Akan dimulai dari hal yang bagaimana dulu nih Pak? Tadi kan ada banyak tuh solusi Mhm, yang sudah Bapak temukan. mhm. Nah, kira-kira akan dimulai dari yang Oh, oke, oke. Mungkin dari yang mengatur jadwal untuk megang HP-nya dulu ya Bu, yang paling paling bisa dilakukan dengan ibunya mengatur juga nanti. jadwal kegiatan Kakak ya. Iya, Mungkin mengatur bisa jadwalnya. digabung tadi dari mulai memanfaatkan handphone untuk pembelajarannya, kemudian diarahkan ke kegiatan yang lebih positif, Iya, lalu mengatur jadwal-jadwal yang dia boleh memegang HP dan mungkin yang tidak boleh memegang HP. iya Nah, Bu, betul sekali Bu. ya, yang membantu kira-kira siapa Pak yang bisa membantu? Yang membantu, mungkin di rumah itu karena hanya berdua ya, bertiga sama adiknya. Untuk adiknya masih kecil jadi saya belum belum bisa ya. Tapi kalau mungkin dengan adiknya mungkin nanti bisa diajak bermain yang lainnya gitu ya Bu. Ya, Yang ya paling baik. utama pasti ibunya. Ya, ya baik Pak Tri, karena memang waktu kita terbatas ya Pak. Nah, Sorry Bu. untuk melakukan kegiatan melalui kegiatan coaching kali ini, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Sudah sedikit mendapatkan beberapa hal terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya bisa menyampaikan harapan-harapan ke depannya, kemudian saya juga bisa menemukan, solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait dengan, kegiatan anak saya gitu ya, Bu, ya. Ya, Yang harapan ke depannya hal-hal itu sudah tidak terjadi lagi gitu, Bu. ya. Baik, Pak Tri, seru sekali sebetulnya kalau kita punya waktu panjang mungkin banyak hal yang bisa lebih kita gali kembali. Nah, dari cerita Bapak ini, dari kisah Bapak ini, dan Bapak menemukan solusinya, saya ingin sekali mendengarkan kembali nanti bagaimana progresnya ya Pak ya. Baik, Bu, siap siap. Kita Mungkin bisa kita lanjut. bercerita lagi di lain waktu, Baik, tentunya dengan bantuan Ibu dan Pak Tri yang mengatur jadwalnya, nanti Ibu yang membantu menerapkannya, dan Bapak tentunya akan selalu mengingatkan itu dari jarak jauh karena memang terbentur jarak gitu ya Pak iya ya. betul sekali, Bu.
Baiklah Pak Tri, terima kasih untuk waktunya. Sukses Ya dan Bu, berarti selalu terima kasih Pak Bu. Tri dan keluarga. Ya, siap, siap. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung kembali percakapan Siap kita. Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Tri, selamat Terima kasih Bu. malam. Selamat malam Ibu.